Bab 1667. Menggambar ulang batas. Di hadapan Wang Lin, jiwa-jiwa yang tak berujung itu menggenggam tangan mereka dan memasuki formasi roda. Setelah mereka semua masuk, formasi roda yang sangat besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini lembut bagi para penggarap alam dalam, tetapi bagi para penggarap alam luar, itu adalah tatapan yang menyakitkan. Di bawah cahaya ini, seseorang dapat dengan jelas melihat jiwa kultivator alam luar yang tak terhitung jumlahnya di bawah roda raksasa. Mereka perlahan-lahan mendorong roda seperti budak. Saat budak-budak penggarap alam luar itu mendorong, ada banyak jiwa dari alam dalam yang duduk di kemudi, bertindak sebagai roh pembentuk formasi ini. Saat roda diputar, gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Hukum dunia diubah. Para penggarap alam dalam dapat pergi ke alam luar melalui formasi ini, tetapi para penggarap alam luar tidak dapat masuk. Pada saat yang sama, kemunculan formasi ini tidak menghalangi aura yang datang dari sistem bintang kuno. Itu hanya menghentikan para penggarap yang tidak berasal dari alam batin, semua klan dengan tanda di antara alis mereka. Karena aura dari sistem bintang kuno, alam batin sekarang dapat mengumpulkan Joss Flames untuk diolah. Rantai yang ada di sekitar para penggarap alam batin menghilang. Ketika semua jiwa dari alam batin memasuki formasi roda, Wang Lin melambaikan tangannya. Rambut putihnya berkibar tanpa angin, matanya menampakkan cahaya aneh, dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Formasi roda tanpa nama, aktifkan. Saat dia meraung, formasi roda bergemuruh dan meluas dengan hiruk-pikuk. Saat diputar, ia tumbuh hingga tingkat yang mengejutkan. Roda ini tidak hanya menghalangi lautan awan dari dunia luar. Sebaliknya, ia melayang di bawah alam batin dan menyelimuti seluruh alam batin. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan melihatnya dengan jelas. Alam batin itu seperti sebuah lingkaran, dan di luar lingkaran itu adalah alam luar. Pada saat ini, formasi roda ini adalah lingkaran besar di bawah alam batin, menutupi alam batin sepenuhnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan roda itu dengan cepat meluas menuju ruang milik alam luar. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh alam dalam dan luar. Itu menyebar ke seluruh domain bintang di dalam gua dan menyebabkan gua bergetar. Saat roda berputar dan berkembang dengan cepat, para penggarap alam luar mundur ketakutan. Beberapa di antaranya terlalu lambat dan tertabrak kemudi. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka ditarik ke dalam formasi di bawah. Mereka bergabung dengan para budak yang mendorong formasi. Ketika roda berkembang pesat, alam batin meluas tanpa batas. Semua area yang diselimuti oleh roda akan menjadi milik alam batin. Ini adalah sebuah invasi yang terselubung. Wang Lin bergumam, orang yang menciptakan formasi penyegel alam tidak adil. Mengapa alam batin hanya diberi ruang sebanyak ini? Hari ini, saya, Wang Lin, akan menggambar ulang wilayah tersebut dengan roda tanpa nama ini. Saat formasi roda meluas, alam batin langsung berkembang sebesar 20%. Perluasan alam batin berarti alam luar telah menyusut. Ada banyak sekali planet dalam 20% perluasan tersebut. Manusia tetap ada, tetapi semua penggarap dengan tanda di antara alis mereka melarikan diri. Jika mereka terlambat untuk lari, tubuh mereka akan berubah menjadi abu dan jiwa serta jiwa asal mereka akan menjadi budak formasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena pertempuran antar kultivator,
banyak manusia tak berdosa meninggal. Jiwa Anda tidak bisa hidup selamanya seperti jiwa kultivator, tetapi Anda tetap ada. Anda semua tidak bersalah. Hari ini aku, Wang Lin, mengirimmu kembali ke siklus reinkarnasi dengan roda ini. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kehampaan. Ruang di alam batin bergetar. Aura seperti asap muncul ke segala arah dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Mereka membentuk pusaran tak terlihat di hadapan Wang Lin. Pusaran ini berisi jiwa manusia, yang jumlahnya jauh melebihi para penggarap. Pusaran yang dibentuk oleh jiwa-jiwa meraung di samping Wang Lin. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, pusaran itu bergerak menuju roda yang mengembang. Dalam sekejap, jiwa fana yang tak ada habisnya memasuki formasi roda. Dengan meminjam roda, mereka dikirim ke siklus reinkarnasi surga yang ada. Ketika jiwa fana memasuki formasi, kekuatan mereka membantu formasi berkembang dari 20% menjadi 30%. Saya, Wang Lin, sebagai seorang kultivator alam batin, akan menjaga tempat ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya akan menyerahkan segalanya dan memasuki formasi untuk menjadi roh formasi pertama. Mata Wang Lin tenang saat dia melangkah maju dan tubuhnya menyatu dengan formasi. Sinar cahaya bersinar saat tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan formasi. Dia kemudian duduk dan formasi roda meluas hingga 40%. Alam batin sekarang 40% lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, formasi roda sepertinya mencapai batas dan berhenti menyebar. Semburan cahaya menyebar dan sepertinya menyebar tanpa henti. Seluruh alam batin sepertinya diselimuti oleh cahaya berbentuk silinder. Tubuh Wang Lin menyatu dengan formasi di Cloud Sea. Dia duduk dan Kaisar Furnace muncul di hadapannya. Dia menutup matanya dan memulai 3 tahun penjagaannya. Pergolakan ini telah menyebabkan alam batin berkembang sebesar 40%. Sistem bintang 4 telah berkembang dan planet budidaya yang tak terhitung jumlahnya tanpa pembudidaya muncul di alam batin. Rasanya seperti menyuntikkan kehidupan ke alam batin. Namun, bagi alam luar, ini merupakan pukulan telak. Hingga saat ini, Sovereign masih belum muncul. Dia sedang duduk di istananya yang lain, menatap tempat Wang Lin berada. Dia hanya memiliki kekuatan 2 tembakan, tidak mungkin salah, hanya 2 tembakan. Namun, mantra 3 nyawaku sudah digunakan sekali sebelumnya, jadi sekarang hanya tersisa 1 nyawa, aku harus membuatnya menggunakan 2 tembakan lainnya selama 3 tahun ini. Setelah kekuatan busurnya hilang, dia tidak akan bertahan bahkan 1 pukulan pun dariku. Ekspresi penguasa suram dan ada rasa dingin di matanya. Ketakutannya terhadap Wang Lin telah melampaui orang yang memaksanya meninggalkan alam batin dengan 1 raungan. Tuan Miao Yun, Tuan Iblis 9 surga, dan kehancuran besar semuanya terperangkap di makam kuno bersama dengan selir keempat. Jika keempatnya bisa keluar, maka mereka mungkin bisa menyerap tembakan itu. Hendak pergi ketika dia berhenti. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul. Dia meninggalkan seutas perasaan ilahi di batu giok itu dan kemudian melemparkannya. Giok itu menghilang tanpa jejak. Dewan Kedaulatan, dengarkan perintah ini. Kumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan luncurkan serangan terhadap formasi yang baru terbentuk. Hancurkan dalam waktu 3 tahun bagaimanapun caranya. Semua kultivator langkah ketiga di sistem bintang kuno, dengarkan perintah saya dan pergilah ke Dewan Kedaulatan.
Dengarkan perintah mereka dan hancurkan formasi ini. Semua penggarap penyakit Hawar Surga kelima dari semua klan, berkumpul di Dewan Kedaulatan dan menerima penyempurnaan boneka Void. Jika Anda tidak patuh, seluruh klan Anda akan hancur. Buka rumah harta karun Dewan Kedaulatan dan keluarkan pemanggilan rahasia kuno. Ambil darah 100.000 pembudidaya untuk membuka tatanan kekaisaran kuno. Ekspresi penguasa suram dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah mengirimkan serangkaian perintah, dia terbang ke kejauhan. Dan ada juga Dao Master Blue Dream. Tubuh selir kelima adalah istrinya, dan jiwa istrinya masih ada di dalam selir kelima. Sang penguasa diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengungkapkan tatapan tegas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di Gunung Biru dari klan Sutra Biru. Sang penguasa melayang di sana, mendengarkan lagu sedih itu. Setelah sekian lama, dia melambaikan lengan bajunya dan berbicara ke arah kabin di puncak gunung. Teman lama Blue Dream, tahukah kamu apa yang terjadi di alam batin? Musik sitar bergema dan butuh beberapa saat sebelum menjadi tenang. Suara Dao Master Blue Dream datang dari dalam rumah. Aku tahu, jika kamu bisa memancing satu tembakan darinya, aku bersumpah untuk menggunakan kekuatan garis keturunan surgawiku untuk melakukan apapun untuk membantumu memaksa keluar jiwa selir kelima. Keheningan datang dari kabin. Sang penguasa yakin Blue Dream tidak akan menolak. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul lagi, dia berada di sebelah celah di sistem bintang kuno. Dia tidak masuk, tapi matanya bersinar dan perasaan ilahi yang kuat menyebar. Selir ketujuh, kamu telah berkultivasi dengan pintu tertutup sampai sekarang dan lukamu sudah lama pulih. Jika kamu tidak bertindak, maka perjanjian kita akan batal. Setelah sekian lama, suara tenang terdengar dari celah tersebut. Saya akan bertindak. Penguasa melihat ke celah itu dan pergi. Dia pergi ke banyak tempat dan memanggil semua kekuatan di sistem bintang kuno. Akhirnya, dia muncul jauh di dalam sistem bintang kuno, di mana ada 9 fragmen yang mengambang bersama membentuk benua melingkar. Ada formasi tak kasat mata yang menyelimuti area ini. Kecuali seseorang memiliki garis keturunan surgawi, mereka tidak dapat masuk ke dalam formasi ini. Penguasa dengan hormat berdiri di salah satu pecahan dan membungkuk. Murid menyapa guru. Bab 1668. 1 tahun milik Sisi. Ada 9 pecahan mengambang ini, dan membentuk lingkaran. Mereka bergerak dalam jalur yang aneh dan suara yang mereka buat bergema di seluruh sistem bintang. Karena formasinya, siapapun yang tidak memiliki garis keturunan surgawi bahkan tidak dapat melihat semua ini. Bahkan jika mereka lewat, mereka akan mengabaikan tempat ini. Tanpa garis keturunan surgawi, Anda tidak dapat merasakan formasi tak kasat mata menghalangi Anda. Penguasa dengan hormat membungkuk pada salah satu pecahan itu. 7 dari 9 fragmen melepaskan 7 warna berbeda dan berkumpul membentuk pelangi. 2 pecahan sisanya pucat tanpa cahaya apapun. Mereka dibayangi oleh cahaya 7 warna. Saat cahaya 7 warna terus berkedip, bayangan perlahan muncul di antara cahaya 7 warna. Tidak lama kemudian, sosok itu menjadi jelas dan keluar dari cahaya. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat orang ini, dia akan mengenalinya sebagai Taois 7 warna yang muncul di alam 7 warna ketika dia menyelamatkan King Sui. Murid menyapa guru. Sang penguasa diam-diam merenung sejenak saat dia melihat sosok 7 warna di hadapannya.
Ada tatapan rumit di matanya. Alam luar telah kalah dalam pertempuran melawan alam dalam. Sebelumnya, guru meminta murid untuk mengirim busur Li Guang ke alam dalam, dan sekarang berada di tangan Wang Lin. Aku tidak mampu melawannya. Guru, tolong beri instruksi. Cahaya 7 warna berkumpul pada Taois 7 warna. Ekspresinya tenang dan tatapannya melewati tubuh penguasa. Apakah dia benar-benar gila? Taois 7 warna tiba-tiba berbicara. Sang penguasa gemetar dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengangguk. Menurutku tidak, Taois 7 warna tersenyum dan melihat ke kejauhan. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Saya akan membantu Anda membuka makam kuno dan membiarkan orang-orang itu keluar. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, Anda dapat menanganinya sendiri. Permainan ini hampir berakhir, yang ketiga telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan bereinkarnasi berkali-kali. Kali ini, mereka harus keluar. Taois 7 warna tersenyum dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Penguasa ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah Wang Lin yang ketiga? Selain kamu, aku, hantu tua Zan, dan beberapa orang lainnya semuanya bisa menjadi yang ketiga. Dia terlalu tersembunyi, atau mungkin dia bahkan belum mengetahui identitasnya sendiri. Adapun Wang Lin ini, dia sepertinya tidak seperti itu, tapi itu bukan tidak mungkin, kata Taois 7 warna perlahan. Sang penguasa menghela nafas dalam hatinya. Dia menggenggam tangannya pada 7 warna Daois dan berbalik untuk pergi. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang tetapi berbicara dengan nada serius. Saat kamu memintaku untuk memujamu sebagai guruku, aku setuju. Hal yang kamu janjikan padaku, tuanmu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Saat aku melahap yang ketiga, hantu tua Zan tidak akan menjadi tandinganku. Maka mantan tuanmu akan menjadi tonikku. Taois 7 warna tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna dan menghilang. Sang penguasa mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sedang duduk di dalam formasi roda 3 esensi, dan di bawahnya ada Kaisar Furnace. Ada 2 penggarap Arcane Void di dalam. Salah satunya adalah lelaki tua berkulit hitam dan yang lainnya adalah selir kelima. Mantra kedua orang ini sangat mengejutkan, dan mereka hanya bisa dipenjarakan di dalam tungku Kaisar. Wang Lin tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Pada saat ini, matanya terpejam saat dia duduk di atas tungku Kaisar, menekan dan menyegelnya. Penjagaan selama 3 tahun, 3 tahun tersulit. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, tiga sinar cahaya samar-samar muncul di lautan awan, yang telah meluas secara signifikan. Mereka berubah menjadi siluet 3 wanita. Ketiga wanita itu berada kurang dari 10.000 kaki dari Wang Lin. Mereka melayang di sana, melihat punggung Wang Lin. Punggung ini sangat suram dan menimbulkan rasa kesepian. Namun, sosok ini juga memberikan kesan seperti gunung. Dia seperti gunung yang berada di sana dan melindungi alam batin. Yang pertama naik adalah Si Feng. Sosoknya lemah dan dia perlahan berjalan maju sejauh 10.000 kaki. Dia menatap Wang Lin, yang matanya terpejam, dan menunjukkan tatapan lembut. Senyuman indah muncul di wajahnya. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak ingin menjadi murid Anda, saya tidak pernah ingin menjadi murid Anda. Kultivator seperti kami berumur panjang.
Saya tidak tahu kapan hidup kami akan berakhir. Aku hanya ingin 1 tahun dalam hidupmu. Hanya 1 tahun saja sudah cukup, kamu akan menjaga alam batin selama 3 tahun. Izinkan aku menemanimu selama 1 tahun, kata Si Feng lembut. Wang Lin diam-diam merenung. Matanya masih terpejam dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 1 tahun, saya akan pergi. Jika aku mati, maka aku akan menghilang. Jika saya hidup, saya akan berkultivasi dengan damai. Kamu tidak perlu bicara, kamu tidak perlu melihat ke arahku, tapi aku akan berada di sini. Kamu tidak bisa mengusirku. Si Feng tidak mempermasalahkan sikap Wang Lin. Dia duduk di sampingnya dan diam-diam menatapnya. Dia sudah menjadi wanita cantik, dan usianya bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, saat ini, di samping Wang Lin, dia merasa seperti telah kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu. Wang Lin adalah orang pertama yang disukainya dan juga orang terakhir. Antara itu adalah waktu yang tak ada habisnya. Dia tidak lagi muda. Dia juga bisa merasakan bahwa Wang Lin tidak memiliki hatinya. Sebab, mereka hanya bersama dalam jangka waktu yang sangat singkat. Mungkin dia hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Dia memahami semua ini. Si Feng tidak menginginkan selamanya, dia hanya menginginkan 1 tahun ini. Setahun menemaninya mengakhiri hidup cinta ini. Dia adalah seorang wanita tanpa keberanian, tapi sekarang dia mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan semua hal itu kepada Wang Lin. Meskipun dia tampak tenang, hatinya takut Wang Lin bahkan tidak memberinya waktu 1 tahun. Dia memandang Wang Lin dan menggigit bibir bawahnya. Wang Lin tidak membuka matanya dan tidak memandangnya. Dia dengan tenang berkata, "Kamu boleh pergi." Garis ini sepertinya menghilangkan seluruh kekuatan Si Feng, dan wajahnya langsung menjadi pucat. "Saya hanya meminta 1 tahun, Wang Lin, beri saya 1 tahun saja, oke?" Dalam keheningan Wang Lin, suara Si Feng bergetar dan uap air memenuhi matanya. Meskipun dia wanita yang lemah, dia tidak pernah banyak menangis. Beberapa air mata pendek itu sebagian besar diberikan kepadanya oleh sosok tak terlupakan di hadapannya. Hubungan yang naas, kata-kata gurunya sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. 1 tahun? 1 tahun saja tidak cukup. Wang Lin, aku tahu kamu tidak bisa menerimaku, tapi aku hanya ingin 1 tahun. Apakah 1 tahun terlalu lama? Wang Lin tetap diam dan tidak membuka matanya. Si Feng merasakan kepedihan yang mendalam di hatinya. Dia bangkit dengan senyum sedih dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia merasa seperti aktor konyol yang berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya, semua perkataannya berubah menjadi duri yang menusuk hatinya sendiri. Perasaan ini sangat menyakitkan. Desahan panjang datang dari Wang Lin dan dia membuka matanya. Dia memandang Si Feng, pada wanita yang dia ingat. Tatapannya menjadi lembut dan dia berbicara dengan lembut. "Aku akan memberimu waktu 1 tahun." Wang Lin tidak tahu apakah dia bisa menghidupkan kembali Limuan. Dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan gua ini, mungkin dia akan mati. Setelah mengetahui semua rahasia ini, kekuatan apa yang dimilikinya untuk menolak permintaan wanita ini selama 1 tahun saja? Dia tahu jika dia menolak lagi, wanita ini akan layu dan akhirnya menjadi bagian dari ingatannya. Mungkin dia masih ingat seorang wanita bernama Si Feng bertahun-tahun dari sekarang. Air mata Si Feng mengalir.
Ini adalah air mata dari emosi yang sangat rumit. Dia diam-diam duduk di sebelah Wang Lin. Si Zifeng dengan lembut bergumam, 1 tahun sudah cukup. Wang Lin, aku tidak akan menyita waktumu lagi. Di kejauhan, Mo Bingmei dan wanita berbaju pink merenung dalam diam. Mereka duduk 10.000 kaki jauhnya. Ketika mereka tiba di sini, mereka mencapai kesepakatan. Masing-masing 1 tahun. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Itu tidak lama bagi manusia, dan terlebih lagi bagi para kultivator. Seringkali, 1 sesi kultivasi atau 1 periode kultivasi pintu tertutup akan membuat beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Namun, bagi si Zifeng, ia berharap tahun ini akan berlalu dengan lambat. Wang Lin bukanlah orang yang pandai berbicara, apalagi dengan wanita. Ia sering berdiam diri meski sedang bersama Limuan. Dia sering menatapnya dengan tatapan lembut. Dalam sekejap mata, 3 bulan di tahun pertama telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Wang Lin jarang berbicara, tapi si Zifeng sangat puas. Keduanya melewati 3 bulan duduk di formasi ini. Dia tahu Wang Lin menyukai anggur. Di depannya ada panci kecil berisi air mendidih. Ada kendi anggur di dalam air mendidih. Dia menggunakan air mendidih untuk memberi nutrisi pada yin anggur. Airnya mendidih, tapi anggurnya belum hangat. Angin dingin yang seharusnya tidak ada bertiup kencang dan menyebabkan munculnya riak-riak di permukaan air yang mendidih. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sistem bintang kuno. Dia melihat sinar cahaya berkumpul ke arahnya. Itu adalah pasukan reformasi dari alam luar. Di antara para pembudidaya ini, ada 5 orang yang memancarkan aura pembudidaya langkah ketiga. Mereka terbang seperti 5 anak panah. Selain 5 orang dan 100.000 penggarap ini, ada kereta perang berukuran puluhan ribu kaki yang didorong oleh para penggarap. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang yang tenang. Suara ini menjadi semakin keras hingga seperti guntur yang turun. Mereka di sini. Kilatan rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Bab 1669, anggurnya tidak cukup hangat. Kereta-kereta itu ditutupi kulit binatang tak dikenal. Pada pandangan pertama, mereka sama sekali tidak terlihat seperti kereta, melainkan binatang purba. Ada tanda kompleks yang digambar dengan warna merah cerah pada kulit binatang itu. Mereka berkelap-kelip di kegelapan angkasa, membuat mereka terlihat semakin aneh. Selain kereta perang tersebut, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Di belakang 100.000 petani, ada sebuah tablet batu raksasa yang dibawa oleh 1.000 petani bertelanjang dada. Tablet batu ini tingginya sekitar 10.000 kaki, dan memancarkan aura kuno. Yang lebih mengejutkan lagi adalah 9 rantai di sekitar tablet batu itu. Ada peti mati di ujung setiap rantai. Setiap peti mati tingginya ribuan kaki. Dari kejauhan terlihat seperti gurita sehingga membuat pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah kekuatan baru yang dikumpulkan oleh dunia luar. Ini adalah pertempuran pertama untuk membunuh Wang Lin dan menghancurkan formasi ini. Dunia luar telah kehilangan terlalu banyak kultivator. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah batas alam luar. Wang Lin melihat para penggarap alam luar yang ganas di luar formasi dan rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Si Zifeng melihat semua ini dan wajahnya menjadi pucat. Wang Lin berdiri dari duduk dan berdiri di atas tungku kaisar. Rambut putihnya berkibar. Si Zi, terus hangatkan anggurnya.
Kata-kata Wang Lin tenang dan kemudian dia melangkah maju. Pakaian putihnya berkibar dan perasaan anggun memenuhi tubuhnya. Pikiran si Zifeng yang awalnya terguncang segera ditenangkan oleh kata-kata Wang Lin. Dia mengangkat tangannya yang indah dan memindahkan rambut di depan wajahnya ke belakang telinganya sambil tersenyum. Dia mengangguk. Gemuruh menggelegar bergema di luar formasi. 100.000 pembudidaya tidak mendekat tetapi berhenti di kejauhan. Mereka jelas tahu betapa kuatnya Wang Lin dan formasi ini. Mereka duduk dan menunjuk ke sela-sela alis mereka. Dengan ini, jiwa asal dari 100.000 penggarap alam luar ini terbang keluar. Jiwa asal dari 100.000 pembudidaya melepaskan cahaya mengerikan yang menerangi sistem bintang gelap. Saat 100.000 jiwa asal terbang, 5 kultivator langkah ketiga keluar. Mereka adalah kultivator langkah ketiga terakhir yang tersisa di alam luar selain dari segelintir orang. Kelima kultivator langkah ketiga ini tidak berpartisipasi dalam perang melawan alam batin namun tetap menjadi pasukan cadangan yang menjaga alam luar. Namun, sekarang mereka harus keluar karena Dewan Kedaulatan telah mengirimkan perintah. Bahkan seluruh alam luar harus mati, mereka harus mati dalam pertempuran. Saat ini, mereka berlima duduk berbaris. Mereka tahu betapa kuatnya Wang Lin. Bahkan jika mereka menyerang sekaligus, mereka mungkin bukan tandingan penguasa alam tertutup Wang Lin. Namun, dengan bantuan 100.000 jiwa asal dan rahasia kuno dari Dewan Kedaulatan, mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Kelimanya membentuk segel dan menekan punggung orang di depan mereka. Gemuruh menggelegar bergema. Kekuatan kelima orang itu menyatu dan melonjak ke orang di depan. Orang pertama adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia memasang ekspresi serius, dan saat kekuatan keempat kultivator di belakangnya melonjak ke dalam dirinya, rambutnya bergerak tanpa angin. Matanya bersinar seperti tidak pernah bersinar sebelumnya. Dengan kultivasi saya, garis keturunan saya, panggil mantra kuno. Dao yang menghancurkan surga, satu dao memadamkan kehampaan. Lelaki tua itu meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Cahaya terang menyala dan pedang setinggi 100.000 kaki muncul. Setelah pedang itu muncul, 100.000 jiwa asal menyerbu ke dalamnya, dan mengeluarkan aura yang kuat. Memotong. Lelaki tua berambut putih itu meraung. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah formasi 3 roda esensi Wang Lin. Pedang, setinggi 100.000 kaki telah mengumpulkan 100.000 jiwa asal dan kekuatan penuh dari 5 pembudidaya langkah ketiga. Kemudian, melalui mantra kuno ini, kekuatan ini diubah menjadi kekuatan pemecah surga yang menebas. Dari jauh, pemandangan ini sangat mengejutkan. Pedang raksasa itu segera mulai tumbuh dari ketinggian 100.000 kaki dan meluas puluhan kali lipat hingga ukurannya tidak ada habisnya. Itu menebas ke arah formasi roda. Wang Lin melangkah maju dan berdiri di dalam formasi. Dia dengan tenang melihat pedang itu mendekat dan tidak melakukan apapun. Dia membiarkan pedang itu mendekat dengan raungannya yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu mencapai roda dan suara gemuruh bergema di seluruh sistem bintang. Riak dengan cepat menyebar ke seluruh formasi. Seluruh formasi roda bergetar dan suara mendengung bergema, tapi tidak rusak sama sekali. Ketika pedang itu mendarat, jutaan jiwa penggarap alam luar yang dipenjara mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan mulai mendorong kemudi. Saat roda perlahan berputar, jiwa para penggarap alam batin muncul dengan cambuk di tangan mereka dan mencambuk jiwa-jiwa penggarap alam luar itu.
Berkat cambuk itu, jiwa-jiwa yang kesal itu mulai berteriak lebih sedih lagi. Rasa sakit ini diubah menjadi kekuatan untuk memutar roda. Saat gemuruh bergema, roda berputar 1 kali. Ketika menyelesaikan belokan, kekuatan pantulan yang tak terbayangkan muncul dari formasi. Kekuatan itu masuk ke dalam pedang raksasa itu dan mengirimnya terbang kembali sebelum hancur berkeping-keping. Saat runtuh, 100.000 jiwa asal tersebar dan menjadi redup. Mereka tidak mati, tapi mereka semua berpencar. 5 kultivator langkah ketiga semuanya menjadi pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulut lelaki tua yang memimpin mereka, tapi niat bertarung di matanya sangat mengerikan. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Suara seraknya bergema di seluruh sistem bintang. Ekspresinya sangat ganas saat dia meraung, 100.000 jiwa asal, 100.000 kultivator, padatkan semua kekuatan hidup. Padatkan kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami 100.000 kultivator mengorbankan seluruh kekuatan hidup kami sebagai imbalan atas serangan dari zaman kuno untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. Orang tua dan 4 orang di belakangnya memuntahkan darah. Pada saat yang sama, tubuh 100.000 petani semuanya batuk darah. Entah mereka masih muda atau setengah baya, mereka semua langsung menjadi tua. Mereka yang sudah tua mengeluarkan bau busuk. Pukulan yang akan menghabiskan kekuatan hidup 100.000 petani sudah cukup untuk mencapai puncaknya. Saat dunia lahir, dunia gelap dan tidak ada cahaya atau kehidupan. Penguasa langit kuno turun dan menciptakan kehidupan. Dia memanggil terang dunia kuno untuk menerangi dunia ini. Saya menawarkan 100.000 nyawa sebagai pengorbanan untuk menyerukan perjanjian kuno untuk memanggil cahaya kuno itu. Cahaya ini melahirkan semua kehidupan tetapi juga menghancurkan semua kehidupan. Suara terdistorsi lelaki tua itu bergema. Saat suaranya menyebar, 100.000 jiwa asal berkumpul dengan gila-gilaan, sehingga sulit untuk memisahkan mereka. Mereka membentuk kabut tebal yang menyebabkan bagian sistem bintang ini menjadi gelap. Kabut yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal mulai berubah perlahan. Ia bergerak semakin cepat hingga membentuk pusaran raksasa. Pusatnya seperti lubang hitam yang menuju ke dunia lain. Saat pusaran itu berputar, seberkas cahaya keluar dari lubang hitam. Cahaya ini berwarna keemasan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat terbang keluar. Saat ia keluar dari pusaran, area sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasannya. Bahkan roda 3 esensi mulai melambat setelah muncul, seolah-olah akan berhenti. Jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Gas hitam tersebar dari tubuh mereka seolah-olah akan menghilang dari formasi. Jauh dari sana, di sistem bintang kuno, penguasa melihat ke atas. Mesek, dia jauh, samar-samar dia masih bisa mengamati pertempuran ini. Orang tua ini tidak peduli dengan kehidupan para penggarap gua. Bahkan saya akan merasa sulit untuk menghadapi mantra yang dibentuk oleh kekuatan hidup 100.000 kultivator ini. Saya ingin melihat apakah Anda menggunakan busur atau tidak. Wang Lin berdiri dalam formasi, melihat aura yang berasal dari sinar cahaya yang keluar dari lubang hitam. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke alam luar. Payung pembakaran alam, terbuka untuk membakar dunia. Di alam luar, sebuah payung api raksasa terbuka muncul. Saat payung muncul, cahaya keemasan didorong mundur dan api destruktif menyebar. Dao 7 warna,
ubah langit dan bumi. Saat cahaya keemasan dan api merah berbenturan, kata-kata Wang Lin bergema. Lampu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan nila muncul dari kehampaan. Mereka berkumpul untuk membentuk tombak 7 warna. Cahaya kuno ini menerobos langit, jadi aku akan menghancurkannya dengan tombak 7 warna ini. Payung pembakaran alam akan memperbaiki lubangnya. Cahaya ini mungkin melahirkan semua kehidupan, tapi tidak bisa menghapusku. Payung dan tombak 7 warna meletus. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan berbalik ke arah Si Zifeng. Dia mengambil kendi anggur dari panci kecil dan menyesapnya. Anggurnya belum hangat. Si Zi, hangatkan sebentar lagi. Oke. Bab 1670, Binatang Ganas Kuno. Anggur yang tidak hangat masuk ke mulutnya dengan sedikit rasa dingin dan terasa terbakar di dalam perutnya. Dia mendongak dan tertawa sambil melemparkan kembali kendi anggur ke dalam air mendidih. Dia kemudian menunjuk ke sistem bintang kuno. Siapapun yang ingin memasuki alam batin dalam 3 tahun ini harus berjalan melewati mayatku. Rasa gairah menyebar dari Wang Lin. Saat dia menunjuk, tombak 7 warna raksasa mengeluarkan lolongan yang menggemparkan. Saat ia meraung, tombak 7 warna menyerang cahaya kuno yang berasal dari pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa. Saat tombak itu muncul, bintang-bintang bergetar dan cahaya 7 warna bersinar. Aura yang kuat datang dari tombak itu. Tombak ini bukan milik dunia ini, melainkan milik penguasa surgawi 7 warna dari 7 sekte Dao. Mantra ini adalah rahasia utama penguasa surgawi 7 warna, dan sulit bagi orang luar untuk mempelajarinya. Hanya orang gila yang bisa menggunakan identitasnya untuk mencuri mantra seperti ini. Saat tombak 7 warna muncul di sistem bintang kuno, penguasa mengungkapkan tatapan rumit yang dipenuhi kebencian. Dia melihat tombak 7 warna dari kejauhan. Dia telah melihat tuannya menggunakan mantra ini dan secara pribadi menyaksikan kekuatannya dalam perang di masa lalu. Tuan, saya telah mengikuti Anda sejak lama, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak pernah mengajari saya mantra sedemikian rupa. Namun Anda memberikannya kepada seekor semut gua, sifat Anda eksentrik dan pemurung. Selama bertahun-tahun, aku tetap setia padamu, tapi kamu selalu pelit padaku. Penguasa bergumam dan mengepalkan tinjunya. Di luar formasi roda, tombak 7 warna melintas dan melesat ke arah pusaran. Itu mendekati pusaran dan bertabrakan dengan cahaya kuno. Pada saat ini, suara gemuruh menyebar dan membentuk riak seperti gelombang yang tersebar ke segala arah. Hal ini memicu gelombang yang mengerikan. Saat suara gemuruh bergema, sistem bintang bergemuruh. Gemuruh ini mengguncang sedikit fondasi dunia gua. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya kuno dari pusaran itu terkoyak dan runtuh. Tombak 7 warna yang bertabrakan dengannya hancur pada saat yang bersamaan. Cahayanya menyilaukan, tetapi saat berikutnya, semua cahaya menghilang. Pada saat yang sama, payung kuno mulai berputar dan api penghancur mulai menyebar darinya. Akhirnya, api melesat dari payung menuju pusaran kuno yang telah kehilangan cahayanya. Meskipun cahaya dari pusaran tersebut telah runtuh, pusaran tersebut masih ada. Sepertinya cahaya baru akan mulai memancar. Cahaya 7 warna hanya menunda cahayanya sebentar, tidak menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, Wang Lin hanyalah satu orang, dan dia bukanlah penguasa surgawi 7 warna.
Namun, dia bisa memecahkan cahaya dengan tombak dan menutupi langit dengan payung. Pada saat ini, Realm Burning Umbrella berputar dan melesat ke arah pusaran. Kanopi payung besar menghalangi lubang hitam di dalam pusaran. Setelah ditutupi, Realm Burning Umbrella raksasa melepaskan ledakan yang menggelegar dan terbang ke pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal, sepenuhnya memblokir lubang hitam di dalamnya. Setelah lubang hitam diblokir, api berkobar dan membakar pusaran yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Pusaran itu runtuh dan jiwa asal di dalamnya tersebar. Mereka semua mengeluarkan energi esensi dan beberapa langsung terbakar habis oleh api. Setelah pusaran itu runtuh, jiwa asal yang selamat semuanya kembali ke tubuh mereka. Jiwa asal dari 5 penggarap langkah ketiga juga kembali ke tubuh mereka. Ketika mereka kembali, mereka batuk darah. Tidak hanya mereka, puluhan ribu petani itu membuka mata dan batuk darah juga. Wang Lin berdiri di dalam formasi roda. Meskipun dia berada di tahap pertengahan dari Spirit Void, menggunakan tombak 7 warna dan payung pembakaran alam masih memberinya banyak tekanan. Meski terlihat normal, rasa sakit yang menyengat datang dari jiwa aslinya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia berkata dengan dingin kepada para penggarap alam luar, "Ayo lagi." Para penggarap langkah ketiga menjadi lemah dan mata mereka redup. Namun, mereka tidak bisa mundur sama sekali. Mereka telah menerima perintah dari Dewan Kedaulatan. Jika mereka mundur, seluruh klan mereka akan terhapus. Mereka harus bertempur. Saat ini, mereka berlima meraung bersamaan. Pria tua berambut putih yang memimpin mereka mengeluarkan suara gemuruh. Kereta membombardir. Saat dia meraung, lusinan kereta ganas yang dibungkus kulit binatang aneh didorong ke depan oleh banyak pembudidaya. Kulit kereta terangkat, dan pada saat itu, aura kuno menyebar dari kereta tersebut. Lusinan kereta ini sama dengan roh formasi ke-6 dalam formasi penyegel alam, ketapel pelempar api. Namun, mereka tidak memiliki api, tetapi tidak kalah ganasnya. Kereta-kereta ini adalah harta milik Dewan Kedaulatan. Masing-masing telah mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya untuk disuling dan, yang paling penting, masing-masing membutuhkan jiwa binatang buas kuno. Meskipun binatang buas kuno dilahirkan di gua ini, nenek moyang mereka telah dibawa ke sini dari benua astral abadi oleh penguasa surgawi 7 warna. Meskipun mereka bukan dari benua astral abadi, mereka memiliki aura benua astral abadi. Mereka adalah berbagai tingkatan binatang surgawi dari benua astral abadi. Jiwa mereka berisi kenangan nenek moyang mereka. Di antara lusinan binatang buas yang muncul di atas kereta, ada naga setinggi ratusan ribu kaki, binatang aneh, dan bahkan binatang buas yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya, Jiqiong. Raungan menggelegar bergema dari kereta, dan para penggarap yang siap mati duduk di lengan kereta. Tubuh para kultivator ini memancarkan aura kematian dan kegilaan. Setelah mendarat, terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan tubuh mereka yang sekarat terlempar seperti meteor menuju formasi roda. Para pembudidaya ini bersiap untuk mati, dan ketika mereka dilempar, mereka meledak. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melancarkan serangan terkuat dalam hidup mereka pada formasi roda. Jika formasi roda adalah permukaan air, maka para penggarap gila ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam air, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin berada di dalam formasi, menyaksikan kereta-kereta itu mengusir lebih banyak petani.
Para pembudidaya ini menabrak formasi dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun, dengan tingkat budidaya mereka, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit distorsi pada formasi, bukan menghancurkannya. Namun, tatapan Wang Lin menjadi lebih serius dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Sesuatu yang salah. Gemuruh menggelegar bergema di telinganya. Para penggarap alam luar itu menabrak formasi dan meledak. Meski tubuh mereka telah hilang, aura kematian tetap ada di formasi. Aura ini mengandung kekuatan jiwa setiap kereta. Semakin banyak pembudidaya yang mati, aura kematian ini membentuk tanda yang aneh. Tepat pada saat ini, saat seorang kultivator terlempar keluar dari kereta, naga 100.000 kaki di kereta itu mengeluarkan suara gemuruh. Awalnya matanya tertutup, tapi sekarang tiba-tiba membukanya, memperlihatkan tatapan tajam sebelum memakan penggarapnya. Ia kemudian terbang keluar dari kereta dan menyerang formasi. Seolah-olah rune yang muncul di formasi adalah daya tarik yang mematikan. Naga itu dengan putus asa bergegas mendekat. Saat naga itu menyerang, seekor binatang buas aneh yang tampak seperti bola membuka matanya dan menyerang dengan tatapan ganas. Pada saat yang sama, hampir semua binatang buas di kereta yang tersisa mengaum dan bergegas keluar. Ini termasuk banyak Ji Qiong. Dengan ledakan yang menggelegar, naga itu menghantam formasi terlebih dahulu dan formasi tersebut terdistorsi. Jiwa budak yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong roda mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan beberapa langsung pingsan. Binatang buas kuno berbentuk bulat segera menyusul dan tubuhnya yang seperti bola menabrak formasi setelah naga. Gemuruh menggelegar menyebar ke segala arah. Formasinya terdistorsi dan riak-riak bergema dengan cepat. Tak lama setelah itu, ketika lusinan jiwa binatang buas kuno mendekat, formasi roda mulai bergetar. Wang Lin merasakan fluktuasi dari formasi. Dia memandangi binatang buas itu dan rasa dingin muncul di matanya. Binatang buas kuno, aku juga memilikinya. Dan itu bukan hanya jiwa tapi binatang buas kuno yang masih hidup. Wang Lin menunjuk di antara alisnya. Dengan itu, pusaran muncul di antara alisnya dan aura kuno menyebar. Tak lama kemudian, ada kilatan cahaya hantu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.